Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Bu Mawar Nurman, Hadir, Bu. Azhar Arsyad, Hadir, Bu. Reskianti, Hadir, Bu. Kurnia S, Hadir, Bu. Nur Husna, Sudah hadir, Bu. sakit, Oke. Konasiza, oke. Sebelum kita masuk ke materi, antara hal-hal lainnya kita baca doa dulu. Tolong tetap kelasnya pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita jangan kayak kita masing-masing berdoa dimulai. Hari ini materi kita yaitu sumber dan kalor. Sebelumnya kalian pasti pernah mempelajarinya waktu SMP. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sekarang kita akan memahaminya lebih mendalam lagi. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita lihat terlebih dahulu fenomena atau biologi. Kalian pasti tidak asing dengan gambar di atas atau video di atas. Ya Ibu, kalian pasti pernah membuatnya di rumah. Pernah, Bu. Tiap hari, Bu. Kan video di atas menunjukkan proses pemanasan air atau merebus air. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita merebus air? Bagaimana dengan airnya? Kemudian apakah kita bisa mengukur suhunya? Nah Ibu, oke Kurnia. Jadi ketika kita merebus air, maka airnya itu lama-kelamaan akan mendidih, Bu. Nah, terus airnya terasa panas atau suhunya meningkat dari suhu mulaulanya. Nah, kemudian kita bisa mengukur suhunya, Bu, dengan menggunakan termometer. Bagus sekali jawabannya. Terus, selain suhu, konsep fisika apa yang ada pada fenomena tadi? Hai, Bu. Ya Mawar? Konsep fisikanya, Bu, suhu dan kalor, Bu. Benar sekali. Nah, jadi anak-anak, fenomena ini menunjukkan air yang sedang dimasak hingga mendidih. Saat air dipanaskan, ada proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya disertai dengan perubahan suhu. Nah, proses ini dinamakan dengan kalor. Kalor yang diterima air ini digunakan untuk menaikkan suhunya hingga mencapai titik didih. Bahkan bisa berubah wujudnya dari cair menjadi gas. Kalau itu kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Anak-anak semua bisa lihat tujuan pembelajaran di layar. Yaitu kita akan mencapai tujuan pembelajaran hari ini untuk mengkonversi suhu dari skala yang satu ke skala termometer yang lain. Menganalisis perubahan suhu pada suatu benda terhadap kalor benda tersebut. Sudah ditahu? Sudah, Ibu.
Oke. Baik, kita masuk di materi suhu. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata suhu. Suhu itu derajat kulit panas dan dinginnya suatu benda. Suhu bisa dirasakan oleh indera. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Coba lihat gambar di atas. Ini beberapa contoh alat ukur suhu termometer. Ada yang tarik apa? Yang mana Bu? Ini. Itu Bu, kalau di zaman orang tahu? Iya. Itu apa namanya Bu? Biasa dipakai waktu COVID kan? Ibu itu. Iya, Bu. Yang satu itu suhu untuk mengukur suhu Oh itu badan. ya. Aku ini. Yang satu untuk mengukur air, Bu. Ya, air laksa. Oke. Ada yang bertanya tidak? Ibu, Apa? nah dari ketiga gambar ini apa yang menjadi perbedaannya? Nah, supaya kamu juga bisa paham dari ketiga termometer itu. Ya, kan kita sama-sama tahu bahwa kegunaannya itu sama-sama untuk mengukur suhu. Nah, perbedaannya dapat kalian lihat dari fungsi dan keakuratannya. Kan ada yang analog, seperti termometer Erickson ini kan analog. Dan ada yang digital, seperti termometer suhu tubuh. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa? Terus Ibu, ini kan ada dua termometer digital. Iya. Fungsinya juga sama-sama untuk mengukur suhu tubuh. Terus bedanya apa Bu? Bedanya itu ada yang diukur secara langsung dan tidak langsung. Oke, selanjutnya kita masuk di skala suhu. Skala suhu itu ada macam-macamnya. Ada Celsius yang biasa disimbolkan dengan derajat huruf C besar, Reaumur dengan R besar, Fahrenheit dengan R besar, dan Kelvin dengan R besar. Kita juga bisa lihat pada gambaran di sini. Untuk skala dari masing-masing suhu, di mana skala Celsius itu dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat, Fahrenheit dari 0 derajat juga, tapi titik didihnya itu cuma sampai 80 derajat. Sedangkan untuk Fahrenheit, titik bakunya itu 32 derajat dan titik didihnya dia itu 212 derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan Kelvin, dia titik bakunya itu mulai dari 273 dan titik didihnya dia berhenti pada 373. Adapun skala dari perbandingan ini tuh Celsius itu mempunyai skala 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin itu 100. Bu, saya ingin tanya Bu. Ya, Ibu, kapan satuan sumber Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin digunakan Ibu? itu bisa digunakan kapan saja. Jika suhu itu masih dalam rentang skalanya. Kalau bisa mau mengukur suhu derajat Celsius, tetapi alat ukurnya tidak bisa mencapai nilai suhunya, berarti kemungkinan dia bukan di daerah derajat Celsius. Karena kan derajat Celsius cuma skalanya sampai di 100 derajat. Oh berarti Bu, kalau tidak sampai berarti bisa digunakan skala yang lain Bu? Iya. Jadi bisa perkiraan suhunya itu ada di 120 derajat. Tapi kita yang mengukur Celsiusnya,
Celsiusnya. Ternyata karena skala di Celsius cuma 100 dan 120 itu dia bisa ada di Fahrenheit. Karena dia ada di rentang Fahrenheit 32 derajat sampai 212 derajat. Paham? Oke. Ya, seperti yang tadi dikatakan Nak Mawar, kalau dia tidak berada di rentang Celsius, maka kita bisa konversi ke Fahrenheit atau Reaumur. Nah, untuk mengkonversinya itu ada 4 skala juga, itu bisa dilihat di tabel. Ada rumusnya, kalau Celsius mau diubah ke Reaumur 4/5 C Fahrenheit. Intinya kalian bisa lihat di layar. Ibu, saya ingin bertanya nih, Bu. Iya. Dari tabel ini kan ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Nah, semuanya ada dengan komisi juga. Iya. Itu dari mana asalnya itu, Bu? Kayak 5, 4, 9. Oke, kita bahas. Kan tadi kita ketahui skala Celsius itu 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180. Kenapa cuma ada 3 angka juga? Karena yang memiliki rumus seperti itu cuma yang mempunyai derajat. Karena Kelvin tidak mempunyai derajat, dia langsung satuan atau K, simbol K. Oke, untuk mendapatkan nilai 5, 4, dan 9 itu kita bisa menggunakan FPB. Bu, Ya, apalagi tuh FPB Ibu? faktor persekutuan terbesar. Jadi kita bisa gunakan FPB. Misal pertama kita bagi 2 dulu. 100 bagi 2 kan 50, 40, 90. Terus kita bisa bagi sama-sama menjadi 10. Maka di sini kita dapat 5, 4, dan 9. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai itu. Jadi kita tetapkan Celsius itu 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit itu 9. Sudah dipahami anak-anak? Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Iya. Bagaimana caranya Ibu ditahu itu 4/5, 5/4, 9/5? Oh, ini tuh bisa kita lihat. Misal kita mau ubah Celsius menjadi Reaumur. Jadi sebelumnya kita ketahui nilai Celsiusnya dulu. Kan rumusnya kenapa bisa 4/5? Karena Reaumur yang ingin kita cari dari nilai Reaumur yang di atas, baru yang nilai yang diketahui itu yang di bawah. Sama aja kalau Reaumur berubah ke Celsius, berarti nilai Celsiusnya yang nilai yang dicarinya di atas, nilai yang diketahui di bawah. Gitu, sama halnya dengan Fahrenheit. Kalau Fahrenheitnya yang diketahui dia di atas, kalau Fahrenheitnya dicari dia di atas, yang diketahui itu di bawah. Tapi kan Fahrenheit ada plus 32-nya. Nah, kenapa dia bisa plus 32? Terus yang sebelah sini ada minus 32? Karena dia plus 32 karena Celsius dan Reaumur, misal Celsius dan Reaumur itu yang mau diubah ke Fahrenheit, maka dia plus. Kalau Fahrenheit yang mau diubah ke Reaumur dan Celsius, maka dia minus. Jadi begitu. Begitu juga dengan Kelvin. Ada yang kurang paham? Paham Bu. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk pada materi kalor. Di video awal tadi kita sudah bahas secara singkat tentang kalor. Sebelumnya kita sudah bahas tadi di video di awal bahwa kalor itu proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya disertai dengan perubahan suhu.
Nah, di kalor ada yang dimaksud dengan kalor jenis. Nah, kalor jenis ini suatu benda yang didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg menjadi suatu zat sebesar 1 Kelvin. Oke, kalor jenis ini itu menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan dia untuk menyerap kalor. Jadi dia itu berbanding lurus. Rumusnya bisa dilihat. Rumusnya itu C sama dengan V per M delta T atau V sama dengan MC delta T. Kalian bisa lihat C yang dimaksud itu kalor jenis suatu gram dengan satuan J per kilogram derajat celcius. Dan itu massa zatnya, dan T itu perubahan suhu dengan satuan Kelvin. W itu banyak kalor yang diterima ataupun dilepas. Selanjutnya itu ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini itu jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suatu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin atau 1 derajat celcius. Nah, dapat sekalian lihat juga rumusnya, yaitu pakai C besar. Sebelumnya dia pakai C kecil, dia pakai C besar, V per delta T. Nah, C besar ini itu kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin. Sudah jam berapa? Selamat Bu. Oke. Ada waktu Ibu. Saya ada waktu Ibu. Eh. Bu. Mengajar. Untuk materi pertemuan ini cukup sampai di sini. Selanjutnya Ibu ada latihan soal. Kalian kerjakan nanti dan dikumpul ke pertemuan selanjutnya. Di video ini Bu. Iya, dikerjain di video. Iya, ini sudah loh. Tidak, kan tadi kalian sudah paham. Oh iya Bu. Oke Ibu. Yang gratis. Soal pertama kalian cuma mengkonversinya. Iya Bu. Soal kedua kalian tadi membahas ini ya tentang Iya Bu. Iya Bu. Ya kalian kasih masuk saja Bu. Iya Bu. Iya Bu. Ibu tunggu minggu depan ya, kerja loh, kerja. Iya Ibu. Bisa jawab Selanjutnya Ibu ada LKPD. Kalian akan dibagi 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya, teman duduknya. Iya Bu. Oke, silakan pelajari LKPD-nya. Dan 2 orang fokus ya mengerjakan LKPD-nya. Iya Ibu. Oke anak-anak, ini ada ya yang 2 orang. Serius. Iya Ibu. Diskusi Bu. Terus kenapa ketawa? Salah nama kurnia Ibu. Oke. Ini ada termometer air masak. Kan sudah ada alat tambahnya yang terdiri dari air dingin, sedang, ya. Jadi kalian tinggal celupkan. Tapi jangan pegang batang termometernya.
karena tangan kita itu ada apa yang namanya itu? Ada juga Takut sensitif. intinya dia juga bisa mempengaruhi suhu. Jadi kalian langsung coba. Saya berikan seperti Ini air ini air panas dulu. Ya, silakan amati baik-baik juga. Sedikit, berapa? Apa yang diperlihatkan ya tadi? Bisa Bu, pada tidak Nah, itu rumusnya kalian bisa gunakan. Supaya lebih mudah. Kelompok kalian juga itu rumus yang kalian bisa gunakan. Iya, Bu. Saya kira waktunya sudah mau habis. Bagaimana pekerjaannya? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita persilakan kelompok satu dulu untuk presentasikan hasil KPD-nya. Dipersilakan. Yang lain fokus ya mendengarkan kembali menjelaskan. Iya, Bu. Jadi selamat siang. Kami dari kelompok satu akan memberikan hasil yang telah kita dapatkan. Jadi berdasarkan dari KPD yang telah diberikan, kondisi air ketika menjadi keadaan panas dengan suhu air yang sudah digunakan tadi menggunakan termometer seperti itu diperoleh sebesar 36 derajat Celcius. Kemudian untuk kondisi air pada keadaan hangat itu 33 derajat Celcius dan kondisi air dingin itu 30 derajat Celcius. Nah, ketika kita masukkan ke masing-masing konversi derajat Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvin itu kami peroleh pada suhu panas terus Celsiusnya 36, kemudian setelah dikonversi menjadi 28,8 derajat Fahrenheit, kemudian untuk Celsius Fahrenheit itu 96,8 derajat Fahrenheit, kemudian Celsius Kelvin itu 309. Kemudian itu karena suhu air pada air hangat itu 23 derajat Celcius, Fahrenheit itu 26,4, kemudian 23 derajat Celcius Fahrenheit itu 95,4 dan untuk Celsius Kelvin itu 306. Juga dengan pada air dingin itu derajat Celciusnya 30 derajat Celcius, Fahrenheit itu 24, Celsius Fahrenheit itu 86 dan Celsius Kelvin itu 303. Nah, dari hasil konversi yang telah kami gunakan juga dengan ketiga jenis air yang telah digunakan
itu kami dapat peroleh bahwa besarnya suhu yang tertera pada termometer itu atau besarnya suhu pada air yang digunakan untuk mengukur termometer itu bergantung pada termometer yang digunakan. Jadi semakin besar suhu air, maka akan bergantung juga pada termometer yang digunakan dan keadaan air yang kita gunakan untuk pengambilan data. Yang dari kelompok kami. Beri untuk kelompok 1. Sangat bagus. Nah, karena waktu juga sudah tidak lama lagi, karena kita juga sudah sampai di akhir pembelajaran, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, Mawar. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu pada materi suhu dan galau Bu. Jadi suhu itu merupakan derajat panas dunia suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu seperti yang tadi dijelaskan Ibu ada termometer yang memiliki 4 skala, ada Celsius, ada diameter, Fahrenheit dan juga Kelvin. Nah, selanjutnya untuk didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhunya, Ibu. Bagus sekali. Beri aplaus untuk sahabat kita. Kita sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi yang lain Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa berani seperti Mawar. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Sekian dari Ibu, kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pamit ya. Thank you.